Dari sisi point of view Gue apa agak lagi? deg-degan nih. Kok perasaan gue nggak enak ya? Yang saya bisa lihat bahwa tandanya turnamen-turnamen seperti ini harus sering-sering diadain. Diadu jagoannya member sama jagoannya yang bukan member, diadu. Nah itulah yang menjadi Jawa BK Master. Kita tahun ini coba mau bikin Korean Open. Khusus Korea. Satu-satunya Korean Open, even the Korea mungkin belum pernah bikin. Dan menurut gua, ini gue pribadi, gua ngomong gini bukan karena memang tempat Indo di sana, orang ada Pak JM di sini, it's worth to try. This is Drop Zone. Where the real stories land. Segitu. Latihannya panjang banget tuh ya. Iya, cool banget tuh. Oke, di sini ada gua Andri Sena Dani, dan juga kita ada co-host kesayangan kita. Lady Lady. Tasmi. Kok ragu-ragu. Lady Taswin. And then the one and only tamu spesial kita nih, yang udah kita tunggu-tunggu karena kita pengen banget bahas dari sisi golf course. Ada siapa? Ayo. Ngapa namanya? Jawa BK bernama Ada Jema Om JBK, Riza, Om Riza. Om Riza. Bro Riza, macem-macem nih ya. Oh, iya. Tapi sebentar, sebelum gua kenalin, gua make sure dulu jabatannya bener. Ini GM-nya, GM Iya. Jawa BK. Lebih suka dipanggil GM sih. Soalnya kemarin pas kita meeting itu dibilangnya Pak Dir, apa dia bukan GM. Jadi gue penasaran nih. Ini di sini saatnya kita ada raw, real, and revealed. Raw itu adalah kita ngungkapin aslinya siapa narsum kita nih. Nah kita kolik di sini. Gue pengen tahu sebenarnya dia jabatannya apa sih. Iya. Coba. Iya, sebenarnya ya sebagai orang yang bekerja di golf industry, saya lebih appreciate dipanggil GM karena saya nggak tahu sih di mana saya pernah ada tinggal di luar negeri atau di manapun yang ada bahwa GM itu lebih megang satu lapangan golf seperti ya nggak tahu di Indonesia aja kayaknya yang ada biasanya director tapi director itu kan kepentingan administrasi ya kayak Oke. misalnya di akte apa segala macam Hmm. tapi saya pengennya kita as a industri golf tuh pengennya dikenalnya as a GM karena di mana saya nggak tahu sih di luar negeri ya di mana di luar Indonesia tuh sebenarnya yang one and only di industri golf itu selalu GM ya GM ya. yang Oke. headnya of the company. Berarti kalau gitu kita panggil Pak GM aja ya. GM aja ya. Iya, Tapi GM. aslinya di dalam status tuh direktur sebenarnya. Iya secara administrasi director dan merangkap GM juga sih. Oh gitu. Oke. Jadi kita panggil Pak GM ya. GM, Ya, boleh. jangan pakai bakmi. Ya, Oke. GM. Ya, GM. bukan merek kok, bukan Oke. merek kok. Oke, jadi ini kita mau ngebahas masalah raw-nya ini siapa nih Pak GM satu ini karena pribadinya juga unik. Ada yang tahu nggak? Ini sebenarnya rahasia umum. Pak GM ini istrinya siapa? Oh, Hah? tahu. Suaminya siapa maksudnya? Istrinya Betul. siapa? Enggak, bener. Pertanyaan gue masalah istrinya siapa tahu nggak? Ya, istrinya Bukan nanya siapa, Ada yang tahu suami nggak? dari Kak Edi siapa? tahu nggak siapa istrinya dari Nggak Pak GM tahu kita? lah. Serius nggak tahu? Serius. Nggak tahu? Gue tahu loh. Tahu. Ini beneran nggak tahu guys. Ini hebat nih. Padahal tadi kita udah sempet Kan aku nyinggung. bukan tukang gosip. Loh, Siapa oh, sih? Kan gosip girl gimana nih? Nih sebut siapa Siapa? istrinya Pak GM ini? GM-nya SHL, Sentul Highland. Ini suaminya Iya. Bu Aida. Ah, ini beneran nggak tahu guys. Iya. Bukan settingan ini. Ini seru juga nih. Jadi suami istri GM lapangan golf. Oh, pantesan tadi pas halo. Kamu golfer juga ya? Sebenarnya pernah ketemu. Pasti ketemu pas ulang tahun biasanya. Oh, iya, iya, iya. Iya, ulang tahunnya Duh, Kak saya nggak Aida diundang ya nggak tahu. biasanya. Nggak nyambung. Ini beneran nggak tahu ya? Beneran nggak tahu. Di sini juga dia. Baru tahu nih. Ngebahas di sini. Jadi suami Ya. istri GM lapangan dan gue mau nanya. Ini gue penasaran. Di rumah bahas masalah yang sama nggak sih? Ya. Bahas masalah sharing strategi. Kan ada rahasia-rahasia tuh. Walaupun kita tahu lokasinya ujung ketemu ujung ya. Jauh banget, jauh Sentul ketemu Jawa BK ya. Tapi kan pasti ada dong diskusi di meja makan. Kayak gitu-gitu. Gue penasaran nih. Iya pasti sih kita ya walaupun nggak tiap hari ya kadang-kadang Oh jarang kayak ketemu nih. let's say kayak misalnya gini ya. Di sana lagi rame nggak? Di sini lagi rame. Ini musim hujan nggak? Pemain drop nggak sih? Gitu. Bersaing ternyata. Terus apa ya? Ya misalnya gue lagi ngadain promo apa, gue pengen gini. Mungkin istri gue juga bisa ngasih tanggapan apa-apa. Gitu sih. Lebih ke ya Sharing. ngomong-ngomong sharing, tapi nggak benar-benar kayak kita purposely buat ngomong
golf di meja makan sih, tapi ya Oh. sekedar spontan aja kadang-kadang. Power Gua mau nanya, couple, gua mau nanya, power gua mau nanya. couple. Power Nah, couple. sekarang Gue jadi ngeri nih bisa pertanyaan. maksudnya kok bisa ketemu itu sama-sama waktu masih GM atau Enggak. teman Ah, dari kebe- tempat flashback apa dia. ya? Kebetulan istri saya lebih cenderung masuk ke dunia golf duluan, Oke. baru saya. Karena saya cuman golfer doang, tapi akhirnya jadi Jadi- ya nyemplung lah di dunia golf. Oke. Oke, Jadi tapi memang Hmm. keduanya ini lapangannya bukan naik daun ya, lapangan lagi rame-ramenya nih ya. SHL kita tahu, Jababeka pun yang gua tahu lagi bebenah banget dan develop and terakhir gue main sana well managed. Gua akuin. Beneran, ini ngomong gini Thank bukan you. karena memang apa, gua akuin sendiri karena gue main sana juga kayak udah lama banget nggak main sana. Dan gue juga mau tahu nih karena penasaran karena seri Indo kan kedua di sana. Kan itu ada resistensi orang-orang buat main di sana. Dan kita ada saksu. Kita ada satu langsung orang yang belum pernah main di sana dan dia nggak main di series 2. Parah banget nih orang satu. Kaledita. Gue mau nanya nih. Dan ini masukan juga buat Pak GM nih. Nah, Hmm. kenapa? Kenapa Kaledita kita tahu lah ya sebagai golfer kan. Tapi kenapa Mm-mm. belum pernah main di Jababeka? Coba. Pertama pasti karena kalau aku sih bisa bilang ya lumayan jauh. Satu, jarak jauh. Oke, nanti kita bisa jawab. Nanti yang jawab Pak GM ya. Oh, itu Yang soal jawab Pak GM ya. itu pasti. Kita jawab ini masalah jawabannya Siap. pasti kita jawab. Terus apalagi kenapa belum pernah kelewatan banget nih? Ya itu doang sih sebenarnya. Jarak doang. Dan gak ada yang ngajakin kalau Oh, jarak jauh. nomor 2 gak ada yang ngajakin. ngajakin. Ada influencer menarik loh ya. Influencer menarik ini apa maksudnya nih? YouTube. Influencer bagus. Ya. Wah, salah jawab juga nih. Lanjut. Siapa lagi? 2 itu ya? Monggo Pak GM. Ada 2. Berarti dia nggak Dua pernah main di itu sih. Jababeka karena jauh. Kedua nggak ada yang ngajak. Gimana Pak GM? Oke, mungkin kalau jauh ya, ini saya ngambil dari segi golfer ya. Mana ada sih lapangan di Indonesia ini yang nggak jauh kalau golf? Ya Betul. mungkin ada lah yang di tengah kota, tapi kan cuma beberapa. Most ofly dari dari lapangan golf itu selalu jauh kan. Mm-mm. Ada waktu buat kita kesananya di Betul. daerah Bogor, Tangerang maupun di Jababeka sendiri. Terus kalau nggak ada yang ngajakin, nah itu yang saya nggak bisa jawab. Kenapa yang nggak ada yang ngajak? Kok bisa nggak ada yang ngajakin ke Jababeka? Saya tahu Apakah teman-temannya? Itu bisa nggak Mika dideketin lu? Udah dikasih kode berkali-kali. Kode berkali-kali. Deketin ke lu. Mungkin karena nggak kenal saya, makanya nggak pernah Enggak, tapi diajakin. kayaknya memang jarang deh dari Oh. komunitas atau apapun yang kayak janjiannya gobarnya Jababeka. Nah, gitu. itu Kayak masukan kenapa lagi. ya? Anak-anak Ajakan muda tuh tapi kayak community. jarang ada yang ngajakin. Karena nih satu hal gue juga Hmm. pernah mengeluh terhadap Jababeka. Itu gak tahu Agak ada yang kenapa nanya nih. setiap gue ngobrol sama marketingnya itu jarang kolaborasi sama ini komunitas-komunitas. Karena kita suka minta kadang ada nggak sih community rate atau apa? Itu menjadi Masukan Berarti menarik. marketing Daya effort tarik ya? gitu loh. Sebenarnya kita udah ada community rate ya, Oke. dan kita selalu mengundang komunitas-komunitas. Apalagi kalau komunitas yang belum pernah main di Jababeka, biasanya kita mengundang dengan rate khusus. Kalau perlu kita kasih free. Buat mungkin nggak semuanya ya, mungkin 1 atau 2 flight kita kasih free untuk mencobain lapangan kita, biar bisa mengenal Jababeka lebih lanjut. Masuk Oke, newbie, berarti masuk masuk ya. newbie golf, Boleh Boleh ya, masuk. kita punya komunitas lumayan Intensi besar, namanya pribadi. Newbie. Iya, dan harus Iya, main loh di iya. Jababeka. Ya, makanya Dan itu gue pengen banget. saya bikin program, ya pasti harus konten di Jababeka buat dapetin free-nya, tapi tolong komen kita juga tentang lapangan, review lapangan Pasti. kita dan Nah, apa servisnya yang itu kurang. bener lagi. sih. Soalnya kalau misalnya jarang orang main, maksudnya jarang yang seumuran kita muda-muda main, tapi kan kita jarang lihat di story tuh. Kadang justru yang kelihatan di Instagram itu kayak, hole yang ini bagus ya part 3-nya atau Iya, apa. Itu yang bikin kadang- orang kadang pengen coba gitu kan, Betul. pengen coba lihat seperti Jadi apa mungkin lapangannya. Lebih perbanyak konten-konten yang tentang Betul. Jababeka lah. Mungkin itu sih. Terus terang selama saya baru di Jababeka hampir 3 tahun, emang medsos adalah satu hal yang kita benar-benar push. Dari pertama saya pegang Instagram Jababeka itu, mungkin followersnya kita benar-benar ini ya organik ya. Oke. Itu saya pegang itu dari 1.000 followers. Oh, Sekarang di per hari ini mungkin udah 10.000. Oh ya, awalnya 1.000. 1.000. Betul. Tapi memang kalau emang 3 tahun lalu itu ya quite out lah kita bilang. Dan Iya. sekarang memang baik lapangannya pun bebenah, clubhouse-nya pun lagi modern. Sekarang lagi dibangun banget nih, ya kan? Walaupun jadinya bulan Juni ya. Secara ini clubhouse restoran clubhouse udah tinggal finishing. Yang
bulan Juli itu selesai ada driving range dan Driving beberapa range. VIP room. Oh. Nah, itu dia tuh. Tadi awalnya Indo tuh mau digeser ke sana lagi biar udah rapi. Ya mungkin nanti next series ya. Boleh. Bisa udah rapi semua? harus dong. Nggak boleh nggak? Boleh. Oke. Buat yang mana nih? Oke, Tapi nanti kita itu juga siapin. sih Apa salah satu penyebab aku walaupun di series pertama kan aku udah dapat peringkat 8 kan. Iya, Harusnya ini aku parah eligible banget. buat main kan. Betul. Tapi akunya sendiri nggak pede karena aku belum pernah main di sana. Mungkin itu juga yang dirasakan beberapa teman-teman. Karena teman-teman banyak yang bilang, aduh belum pernah main sana atau jarang main sana. Jadi kayak enggak pede dengan lapangannya Iya, gitu. nextnya. Mungkin ya. Makanya dari sini kayaknya kemungkinan masih kita usahakan Indo ini ada yang double lapangan nih. Kita coba cek. Jangan Jababeka nih. Ya. Jangan kita cek after review series 2 lah kita bahas lah ya. Oke dong. Tapi itu intinya sebenarnya tadi kita bahas mengenai Pak JM ini dari menarik dari istrinya siapa. Ternyata baru tahu juga kali dia. Wah, Jadi daripada kita udah briefing. Serius. Iya, itu juga menarik karena gue mikir juga ini di rumah bahas gimana, sharing apa. Ternyata malah bukan bahas ya. Cross check ini Iya. bener apa enggak, enak apa enggak. Karena Sharing. marketnya juga nggak bisa berebutan juga, Iya, jauh nggak bisa banget. berebutan karena saya juga sama istri Bogor dan sekitarnya. Kalau kita Cikarang ya, Bekasi dan sekitarnya Jawa Iya. Baratnya sama Jawa Barat. Tapi beda memang porsi itu aja. yang aku Beda pikir. Karena area Jawa lah. Barat termasuk besar ya. Kenapa Banget. kalian selalu pindah-pindah lapangannya tuh yang jauh-jauh? Aku pikir karena mau ngincar demografis tertentu di setiap daerah, jadi semua orang kebagian gitu loh. Mana ada yang support aja yang kita sikat. Nah, Ini masuk ke next selanjutnya. ini dia. Bridgingnya mantap sekali. Kita masuk ke real. Nah ini nih kita bahas sebenarnya. Yang kita mau tahu. Karena di luar sana banyak banget orang kayak, gila main golf makin lama makin mahal. Ingat gak sih Ya. kita bahas itu? Makin lapangan makin lama makin naikin Betul. harga. Ini yang gue Sekarang pengen kita nanya nih buat Pak GM. Pak GM, apa sih kesusahan di lapangan? Lapangan tuh susah gak sih? Mikirin player gak sih? Karena player tuh mikirnya kok lapangan mahal-mahal banget nih. Kita mau main tuh jadi susah. Dul. Nah, apa jawaban ini dari sisi lapangan dulu kita mau tahu. Iya, balik lagi ya kalau masalah harga itu kan relatif ya. Kadang-kadang mahal buat saya belum tentu mahal buat orang lain. Oke, Betul. setuju. Cuman kalau saya selama pegang Jawa BK kita akan memberikan harga yang reasonable. Kita juga punya mouth to feed ya, maksudnya staff-staff saya kita kan juga perlu gajian Ya, kan. setuju. Jadinya kita juga dengan secara proporsional kita menerapkan harga yang make sense lah. Oke. Makanya Jawa BK menurut saya harganya masih di bawah 1 juta, bagi on course dan lapangannya keren. Bagian. Tapi kita mau tahu, boleh dibuka laporan keuangan dikit nggak? Untuk lapangan tuh kira-kira cost termahal di mana Nah, sih? itu tuh. Gue pengen tahu tuh. Apa sih yang bikin Oh. lapangan ini mahal itu apa sih? Kebanyakan sih ke human ini ya, operasional ya. Kira-kira berapa orang sih operasional di lapangan golf? Wah, kalau operasional di lapangan golf ya you name it lah, dari KD aja kan kita sekarang punya antara 270 sampai mungkin kita reach di 300 orang. Oh, Belum yang banyak juga ya. pekerja harian yang nyapuin lapangan, belum yang benar-benar staff kita. Iya, kita banyak spend Di buat human-nya ya? human. Ya, kedua mungkin perawatan lapangan ya. Gue mau nanya nih. Sama Pak- machinery yang lumayan harganya. Pak GM nih. Hmm. Kadang kan gue ngelihat misalnya fenomena di bulan puasa itu kadang sepi ya. Iya. Perundingan sepi ya. Hmm. Kadang kenapa gue suka nanya, kenapa sih nggak kalian banting harga aja, yang penting rame. Karena menurut gue dipakai nggak dipakai kan sebenarnya biaya operasional jalan terus ya. Kadang Iya. itu tuh yang gue pengen tahu tuh kenapa gitu loh. Nah itu yang saya sebenarnya strategi itu yang saya terapin di Jawa BK. Kalau saya lagi lihat demand-nya kurang, saya bisa menurunin harga secara fleksibel dan bisa menaikkan harga di saat demand-nya lagi rame gitu loh. Oke. Cuman nggak berlaku masalah bulan puasa di Jawa BK karena saya sendiri pernah melakukan hal yang itu pas di bulan puasa karena Jawa BK ini marketnya berbeda ya. Nah, Oke. ini Which unik is, ya. Nah, aku juga Which is mikir kita ke arah 60% adalah population golfer kita adalah Korea. Korea. Sisanya balap-balapan nih Jepang sama Indonesia. Oke, mostly Korea berarti ya. Iya, jadi kita tuh dominated by Korea. Jadi pernah saya kasih promo main murah, lapangan gua rame isinya Korea. Oh, sayang ya sebenarnya kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka juga soal itu saya mungkin ada ya juga yang mereka udah mualaf, udah puasa tapi most often mereka promo itu nggak digunain buat orang, malah justru warga sekitar yang lokal yang puasa
itu biasanya nggak main golf. Nah, itu bisa harusnya dikasih tuh di kasir bilang, ayo syahadat dulu, asyhadu Ya, alla ilaha bisa. gue illallah. nggak bisa main dong. Kalau mau muslim Bisa, dulu. Bisa lah. Oh gitu Subhanallah. ya, iya. Tapi- Oke. Tapi disitulah jadinya saya nggak tahu ya, mungkin saya dapat tanya dari teman-teman lain, kita di bulan puasa kita roundnya kita nggak begitu jatuh. Kalau Iya, yang market lokal pasti di bulan puasa ada drop. drop. Ya. Oh ya benar, karena kebanyakan Korean ya. Iya. Iya, iya. Gitu. So jadi kali ini kenapa belum pernah main kejawab ya? Karena jauh memang. Tapi bener juga, apa mana nggak jauh, dan Jababeka sekarang udah ada tol langsung. Iya. Tol Langsung. Andara tuh bisa langsung ke Jababeka. Gue dari rumah gue aja 1,5 jam. Tapi memang orang persepsinya masih Cikampek gitu-gitu Tapi kan. balapannya sama Transformer. Dikit doang, Enggak after ya? keluar itu Cikampek ketemu di situ doang tuh. Oh. Itu Nah, doang. Sejujurnya ya, ketika lu udah nyampe sana lu lupa capek lu. Betul, Percaya nggak? betul, sejujurnya. Jadi siapa yang mau Bener, ngajakin gue main Java? Ya udah, ayo. Waduh. Waktunya di Indo. Kita akan bermain di sana. Makanya main. Harus ikut dong di Indo. Iya. Iya, terus nggak main di Indo. Dan dia sebenarnya gue tahu nih kenapa di Indo dia nggak ikut. Boleh diungkapin sekarang nggak? Kenapa nggak ikut series 2 di Indo? Bukan jarak alasannya. Sebut. Sebut apa adanya. Apa adanya. Ya. Jadi sebenarnya Andri tuh udah ngajakin gue main buat latihan practice round. Gue tolak, nggak bisa lah Andri gitu kan. Gue alasan banyak, tapi ternyata gue ketemu sama dia pergokin gue lagi fitting di Leonia. Dia ganti Oke. klub guys, nggak pede guys. Oh, Gue bukannya nggak pede, karena kemarin itu tuh iron gue ada yang bilang non conforming lah. Karena gue cek di RNA tuh kayak nggak ada, padahal gimana? Iya, jadi dia waktu itu ragu Padahal gue Iron pakai TaylorMade, boy. Stealth 2 itu nggak ada itu kan antara nggak boleh atau boleh nggak tahu. Jadi dia ganti. Padahal stealth satunya ada, tapi stealth Stealth 2-nya duanya nggak nggak muncul. ada. Jadi ya udah. Akhirnya gitu. dia ganti Miura. Nah Miura ini dia ganti, dia nggak pede. Oh nggak boleh sebut. Oke, dia ganti Miyabi. Itu lebih parah kalau disebut. Ya. Jadi dia nggak boleh. Kembali ke Om GM nih. Nah, Gitu. Ya, Apa gue sebenarnya tadi? gue pengen tahu ya sebenarnya dari kondisi yang saat ini terjadi di golf itu apa sih ibaratnya strategi-strategi dari Jababeka saat ini nih? kondisi apa nih? Ya kondisi yang sekarang kan golf ini kan mulai isunya kan mulai menurun dan Iya. sebagainya. Ini adalah concern Jababeka Golf ya, buat makanya kita di tahun lalu dan tahun ini kita mendukung atlet-atlet dan newbie golf buat bermain. Oke. Terus kita juga bisa buat beberapa akademi. Salah satunya kita kerjasama dengan ya sister, sebenarnya keluarga kita juga, Presiden University. Oh, Dan kedua dengan BK Clinic. BK Klinik. Bika Klinik kayak nggak BK asing ya? Klinik singkatan apa tuh? Apa tuh? Beni Kasyadi. Ih, Beni Kasyadi. Oh nama orang berarti selama ini? Dan Ya Oke, ampun. kita juga punya in-house sendiri Bugis. nantinya di driving range. Jadi tujuannya adalah untuk memeriahkan industri golf yang menurut saya setelah pandemi kan naik nih. Ya. Ya. Sekarang nih stay nih. Ya. Iya, iya. Cenderung malah mau Turun dikit. drop Decline, karena ada betul. Ada beberapa olahraga itu. olahraga yang nggak bisa ya padel lah ya. Oh iya. Nggak apa-apa kan nyebut Iya, nama. nggak Nggak Terus, apa-apa. Ya ini adalah concern kita buat Jababeka, buat kita support newbie orang-orang yang tertarik di golf atau enggak amatir dan atlet buat main di Jababeka, kan nyobain di Jababeka dengan something yang different ditawarin lapangan lain. Contoh Oke. kita ada namanya Academy Range Oke. yang khusus untuk akademi dari BK, PU dan kita sendiri untuk langsung pukul di Rumput ya. rumput. Nah, itu keren. Jadi Keren, keren, bisa keren. ngerasain feel the grass. Iya, iya. Om, Yes. jadi itu tuh Om genuinely care sama developmentnya golf di Indonesia atau cuma karena ada sisi bisnisnya aja? Masuk. Masuk. Nah, ini nih menarik Masuk. ya. Masuk. Cocok. Ya, nih pas terus. Pak Bagus. genuine care udah pasti care ya kita karena kenapa? Dan in the end pasti akan membawa bisnis. Ya kan? Tapi care-nya ini care beneran. Jadi makanya kita support semuanya itu benar-benar totalitas. Ya boleh dicek lah, ya kan. Saya kan nggak mungkin klaim sendiri kan. Iya. Boleh dicek deh yang kerja sama kita, gimana kita kasih rate dan gimana kita kasih leluasan mereka untuk main di kita. Oke. Ya dengan subsidinya ya kan kita kan juga ada pemain Korea atau Iya, reguler yang bisa kita tarik dari situ bisnis. Oh,
jadi ini subsidi silang ya antara VIP Secara tidak players langsung. dan juga yang amatir-amatir kayak Iya. kita rakyat jelata gitu. Iya, iya, iya. Nah, sekarang Rakyat menurut Jakarta- Om nih Jakarta dengan punya pabrik. adanya Indo ini tuh di mata Jababeka tuh seperti apa sih? Pengen tahu. Ini masuk nggak ya? menurut saya adalah event yang bagus ya. Ya, oke. Karena pertama kali saya dapat proposal ini, saya langsung 100% mau dukung. Kenapa? Karena ini bagus buat keberlangsungan, memeriahkan industri golf kita. Dan kedua, reasonable price, balik lagi ke harga. Dan ketiga, ini adalah suatu tantangan buat lingkungan saya di Jababeka, di Cikarang. Buat player-player kita nih, belum ada turnamen seperti ini. Jadi, saya rasa antusiasnya dari teman-teman Cikarang boleh dicek ya. Itu sangat, karena dari pembukaan Indo tuh banyak banget yang komplain tuh bukan komplain masalah Indonya. Komplain gue kok saya susah register ya. Registernya Ini susah, betul. Kok pakai handicap ya, gue pengen ikut nih. Gitu loh. Nah, itu yang Sabar. yang saya bisa lihat bahwa tandanya turnamen-turnamen seperti ini harus sering-sering diadain di Jababeka. Waduh, gimana? Memang nggak banyak turnamen diadain di Jababeka. Ada nggak sih turnamen diadain di Jababeka? Gitu loh. Kita Turnamen prestasi kayak gini. kita sebenarnya bikin turnamen biasanya tiap tahun itu kita ada beberapa turnamen ya. Seperti kita jadi Jababeka Master. Jababeka Master itu kita baru bikin dari tahun lalu. Dulunya sebelum adanya Jababeka Master, kita itu ada event namanya Club Championship, which is cuman yang main member sama member diadu. Nah, buat saya nggak menarik. Akhirnya saya bikin Jababeka Master adalah which is regular pemain yang bukan member, kita adu, kita jadiin pemenangnya satu, terus ngelawan member, jagoannya member. Diadu, jagoannya member sama jagoannya yang bukan member, diadu, nah itulah menjadi Jababeka Master. Itu satu. Dan kedua, biasanya di akhir tahun kita bikin acara anniversary kita, ya setiap Rame lapangan itu. ada. Dan kita tahun ini coba mau bikin Korean Open. Khusus Korea. Satu-satunya Korean Open, even the Korea mungkin belum pernah bikin. Kita bikin Korean Open di Jababeka karena kita mau softly ya, balik lagi tadi. Ya, Korea ya. Semua pemain kita dari Korea. Terus sama terakhirnya kita mau bikin, tahun lalu juga sukses tuh kita bikin 3-on-3 scramble. Oke. Cuman tahun lalu ada perbaikan karena saya nggak tahu tahun lalu tuh antusiasnya terlalu membludak. Karena kemarin kita bikinnya tee off-nya jam 12. Oh, siap. Tiba-tiba banyak yang nggak selesai karena pemainnya lebih 130. Akhirnya sekarang mungkin kita mau majuin tee off-nya. Pagi. Baik. Alright, ini juga menarik nih. Dan dari tadi mainnya main aman mulu. Kita nggak mau main aman di sini. Nggak mau main aman di sini. Saya ngerinya dimusuhin. Iya. Oh, di sini sudah siap dimusuhin. Kita masuk segmen 3 reveal. Kita mau tanya nih langsung aja. Apa sih keluh kesah jadi GM atau ngurusin lapangan golf? Coba apa keluh kesahnya yang mau diungkapin tapi nggak bisa, tapi harus diungkapin di sini yang kita bicara tadi di ruang sana. Ya. Oke. Apa adanya? Keluh kesah ini, kalau keluh kesahnya tandanya yang yang ngeluhnya aja Yang nih. ngeluhnya Iya, aja, apanya ngeluh. bahagia-bahagianya. Kamera kesana Kita aja udah tolong ya, suka. jangan kesini ya. Ngeluh-ngeluhnya adalah yang seperti kayak kita tadi bicara ya, adanya oknum-oknum ya. Oknum. Masuk. Gua ngomongnya apa nih? Ya nggak apa-apa. Hati-hati ngomongnya mulai takut Oknum-oknum mitra olahraga. di suatu perkumpulan atau apa ya? Iya, Itu yang menurut saya agak meresahkan para. Saya sih udah ngomong ke beberapa GM golf ya. Menurut dia juga meresah. Jadi yang mengambil advantage dari punya power untuk lapangan golf ini. Jadi dia bikin turnamen, which is yang dia harusnya tugasnya memajukan turnamen, memajukan atlet kita, memajukan industri golf kita, tapi malah kerjanya bikin turnamen, udah gitu ke lapangan golf minta murah, habis itu jualnya mahal. Aduh. Nah ini juga salah satu yang saya rasa ya, saya support Indo di sini. Kenapa? Karena Indo ini ya dengan kita supportnya nggak begitu mahal, tapi Indo bisa jual dengan harga yang reasonable. Ya. Nah ini saya appreciate kepada Indo Team karena ini salah satu turnamen yang menurut saya make sense, dan banyak komentar kemarin-kemarin dari player-player di Cikarang yang bilang, wah Za, keren ya.
harganya make sense dan kita bisa dapat environment yang baru ya, cara pertandingan yang baru. Gitu. Kalau aku malah mikirnya as player nih Kak ya. Lebih tepatnya semua teman-teman aku as player, kita mikirnya kayak, harganya nggak make sense boy. Kita biasa turnamen minimal berapa? 2,5, 3 juta. Itu semua yang orang 3 sampaikan. kali green fee. Jadi kita tuh pikiran, maksudnya basic mindset kita udah mikir turnamen tuh pasti 2 juta gede, 3 juta lebih gitu. Terus kayak pas Indo bikin gini kita bingung, kok bisa dapat harga segini main 2 kali? Ini ada subsidi atau gimana sih nih Andri ngapain ada istilahnya gitu kan? ini di belakangnya pasti orang besar nih kayak Percaya gitu. nggak ada yang udah dibikin harga segini, ada yang bilang ini turnamen murah banget, nyari peserta banyak-banyak mau nyari cuan dari peserta ya? Dibilang gitu. Ya ampun. Subhanallah. Ya nggak apa-apa ya. Nggak Itu kan apa-apa. masukan dari kita. Masukan. Lu masukannya mending kadang-kadang nggak usah dimasukin sebenarnya ya. Iya. Gitu. Buang aja. Cuma tadi balik lagi. Tadi udah mau enak ke sana nih. Sama Pak Jem dibelokin halus. Gua jadi bisa mainnya nih. Makanya tadi gue Jadi lirikan lu beda. gue mau dalemin lagi. Aduh, gua ada ngeri Tadi nih. keluhannya dibilang ada beberapa oknum yang meminta harga khusus, tapi malah dibalikan dijualnya mahal banget. Kalau dari saya enggak. Kalau dari saya pribadi kan kita juga tukang bikin event ya. Dari sisi bikin event kadang-kadang sah-sah aja. Karena dari situ pun percayalah, dari tiket dinaikin itu belum untung. Ini gue ngomong juga, gue belain juga dari sisi event karena ngerti harga segitu apa. Karena mau dinaikin setinggi apapun nggak akan untung dari situ. Tetap sponsorship nomor 1. Iya. Gitu. Nah, tapi memang bener perlu kesannya. Tapi gue mau nanya, emang kesalnya di mana? Pertanyaan gue gitu. Buat sisi GM, kesalnya di mana sih memang? Iya, keselnya kan kalau emang mau bisnis bilang dari awal. Wow. Jangan untuk alasan buat memajukan industri dan industri golf Indonesia atau memajukan Indonesia, tapi ujung-ujungnya cari cuan juga. Kalau cari cuan harusnya ya lapangan golf yang cari cuan dong, ya kan? Ya. Emang bilangnya itu mau memajukan. Kita cari uang, kenapa? Karena kita ada karyawan yang harus dinafkahin, ya kan? Ada KD ya, ada orang-orang di lapangan. Nah, mereka buat siapa? Itu harus dipertanyakan. Sebenarnya bahasanya kayak gimana sih pas mereka nyampein tuh? Didalemin lagi. Ini kacau nih. Didalemin lagi. Kita mau rekadekan apa gimana kira-kira? Ya, kalau ini nanti kita bikin ngomong di backstage aja lah. Jadi intinya ada beberapa orang yang bilang mau bikin turnamen demi memajukan ini, tapi at the end markup entry fee-nya. Secara eksplisit sih dia nggak bilangin buat maju kan, tapi kan mereka kan saya lihat dari background-nya atau dari siapapun mereka kan kita bisa tahu mereka itu dari mana. Dari mana emang? Orang-orang punya pengaruh. Betul. Tapi tiba-tiba ya kan kok begini gitu. Tapi kan ya saya sih sebagai GM saya dan punya responsible terhadap kemasukan di perusahaan, jadinya saya juga harus tegas masalah ini. Dan ya kita bukan nggak naif kok, kita emang ada target dan kita harus cari uang tapi dengan cara yang reasonable lah. Ya kan? Oke, itu menarik tuh. Aman ya. Indo aman, Indo. Aman banget. Aman banget. Gimana mau cari aman? Harganya back to back banget kita memang. Kenapa enggak? Mesti gua clarify dulu. Kenapa Indo bisa harga semurah itu? Karena satu, kita balikin dari turnamen dulu. Jadi kan gua dulu tuh pemain junior juga. Dulu tuh nggak pernah ada komentar harga mahal turnamen. Zaman dulu. Dari dulu ya. Walaupun kurs dolar bla bla bla, tapi zaman dulu tuh nggak pernah ada mahal. Itu satu. Kedua, gue mau player itu memang dapetin harga dari golf course. Karena apa? Indo itu kan ekosistem ya. Kita ekosistem. Jadi memang semuanya itu harus bisa. Dan gue lihat ngambil untung dari entry fee itu satu. Mau setinggi apapun, nggak akan untung turnamen dari entry fee. Itu jelas. Jadi nggak ada gunanya. Mendingan gue back to back. Lapangan juga happy. Dan bener, beberapa kita ngomong lapangan happy. Karena harganya jujur nih. Harga jujur. Jadi memang kita perlakukan, udah back to back aja lah sekalian. Kita cari dari tempat lain. Gitu, walaupun nyarinya setengah mati, bener, kita di situ, cuman kita nggak mau ambil dari sini. Kenapa? Karena ujung-ujungnya player itu paling concern sama entry fee, bener? Betul. Entry fee. Jadi kita bikin begini pun orang sampai akhirnya ya mencoba lah, karena kita tahu turnamen kita ini susah dan di mana-mana turnamen prestasi itu nggak mahal, beberapa sampai gratis, bahkan kebiasaan gratis jadinya begitu bayar ini ada yang komplain, Gitu. Pasti.
di kategori ini ada yang komplain karena biasanya gratis. Tapi bukan sekarang gua kategori bayar. amatir ya kan? Kalau kategori amatir, Amatir. murah banget biasanya. Amatir. Jangan disebut ke sana ya, belum bahas ke Oh sana. belum. Gitu. Itu ada karena mereka biasanya adalah dibiayai. Gitu. Tapi ini kan kita bilang karena kita ini dari mandiri, tapi ujung-ujungnya mereka mandiri kok, daftar sendiri. Oh, Bahkan top nomor satunya Indonesia bayar sendiri, nggak kita endorse. Mereka main sendiri, menang. Ya bagus dong kalau gitu organik Betul. semua memang untuk berkompetisi That's the gitu point kan. loh. Kenapa Iya. butuh gue support lagi? Ini udah murah banget. Enggak, sebenarnya gini Kak, kalau the product itself is good, orang tuh pasti willing to pay gitu loh. Lu nggak perlu gembar-gembor gimana, udah pasti ngejual. Masuk. Masuk. Itu poinnya masuk. sih. Iya. Iya. Betul. Jadi thank you banget buat Pak JM nih udah mendukung kita dan memang dan gue tadi menarik juga walaupun kita bahas ke sana adalah ini mengganggu banget. Nah, sekarang kedua dari sisi point of view Gue apa agak lagi deg-degan nih. Kok perasaan gue nggak enak ya? kita tadi juga sempat kenalin Pak JM ini double jabatan. Oh, Kan iya. biasa kita double jabatan di di mana pemerintahan kan agak Oh, disebut sensitif. pemerintahan. Oh bener nyata. Kan biasanya double jabatan. Kita boleh tahu nggak sih Pak JM ini sebagai merangkap GM di Jababeka ada jabatan apa lagi sebenarnya di golf ini? Jabatan di industri golf cuman cuman di Jababeka sama mungkin organisasi saya di PGI Jabar Sebagai apa? sebagai wakil ketua di bidang antar lembaga. Waduh. PGI Jabar karena memang posisi di Jabar ya. Iya, posisinya di Jabar. Oke, nah itu nggak ada keluh kesah Pak. Hmm. Nggak ada, nggak berani Emang bahas. keinginan Oh. untuk masuk PGI atau emang Waduh. dipaksakan? Ya, kita mau tahu Nggak, ceritanya. nggak. Ada Kita- something nggak? Saya sih happy masuk di PGI dan ya kalau bisa kita support industri golf lah, atlet-atlet. Oh, aman di situ guys. Sama, Iya. sama. Berarti Lu nyuruh gua. unlimited pay. Ya nggak apa-apa. Ini kan kita mau ngecek apa keluh kesahnya ada. Soalnya kita ngerti. Karena gini, ujungnya dari point of view players ini, kita pengen itu lapangan murah. Support. Semurah-murahnya. Tapi kita ngerti lah murahnya seberapa banyak. Iya. Tapi kita pengen juga kadang, gue nggak pengen yang lapangan udah jadi turun kualitasnya. Iya. Nah, cari balance ini kan setengah mati ya. Dan Betul. ujung-ujung players tuh nggak tahu nih nyampe ke lapangan apa nggak ya. Kenapa lapangan tiap tahun naik mulu sih? Emang nggak bisa. Apakah kalian semua janjian di atas sana? Naikin yuk kan players nggak bisa apa-apa. Iya, betul. Dan istilah katanya pajak juga ngaruh tuh gue juga penasaran bener nggak sih kayak gitu-gitu tuh? Katanya tadi kan Iya. katanya cuma operasional, tapi sebenarnya di layar itu ada lagi nggak sih biaya-biaya yang Iya, ya Wow. kalau dibilang naik terus, ya kita pasti ada adjustment ke tahun-tahun. Kenapa? Karena ya kayak bahan pangan aja kan, emang tiap tahun kan juga naik. Karena ya kondisi di saat ini yang geopolitik dan globalnya juga nggak menentu, semuanya barang naik, Iya. ya otomatis kita juga naik. Terus kalau naiknya sih, menurut saya sih bukan masalah naiknya berapa apa gimana ya, tapi yang penting reasonable nggak naiknya. Betul. Itu lebih ini karena kita kan juga as a company kita punya target dan punya ya karyawan saya juga perlu naik gaji, punya Ya, kesejahteraannya perlu harus ditingkatkan. Jadi kalau kita juga nggak ikutin naiknya dengan ya yang penting reasonable dan affordable buat main golf karena banyak juga di industri di golf ini kan juga yang naik tapi orang juga kualitasnya nggak Kualitasnya nggak dinaikin. dinaikin. Ujung-ujungnya itu kan. Iya. Tapi gue mau nanya nih, ini pribadi ya. Ah, Kita bertiga nih, kalau yang punya lapangan gak usah ditanya. Weekdays, yang reasonable lapangan berapa sih? Lapangan Kalau- kita ngomong gak usah yang looks dah. ya. Berapa sih reasonable? Kalau gua sih under 700. Kalau bagi Under gua. 700, 100.000 dong. 700.000. Range-nya. Ya, lo kan under 700. Kan 100.000 juga under 700. Range-nya 500 sampai sejuta lah. Sia, tadi 700. Sekarang sampai sejuta. 500. Agak kurang nih orang satu memang. tanahnya cocok main di Jawa BK. Karena Jawa BK weekdays-nya masih belum Ya sejuta. 500 sampai ya 700 lah. Nah, itu baru bener. Tadi matematikanya tadi di bawah 700, 500 sejuta. Gua pikir itu kode kekecilan. Enggak loh, Oh, ini kan Anas Oh kan. iya benar-benar. 500 700 ya. Iya, iya. Kali di sendiri berapa? 700 gua. Kalau aku sama sih kayak Dani, weekdays itu under sejuta, tapi biasanya ladies rate itu pasti dapetnya di sekitar 600 ke 700. 600 ke 700. Tau gak kenapa Kalau gue bilang ladies Tanahnya ini Jawa BK banget rate-nya. Rata jauh BK. Nah, Karena kenapa, Mas? ladies rate-nya Jawa BK. rata-rata kita tuh ngitungnya tuh plus sama kayak di tips. Jadi pokoknya gimana sejuta tuh udah aman gitu loh. Biasa kita ngeliatnya kayak gitu. Betul. Itu yang kita lihat. Tanya dong gue berapa dong.
Tektokan gimana nih tanya dong gue Enggak, Coba. berapa? Kalau Mas Andi Gitu berapa dong. sih di Berapa? Tapi kacamata gua masih orang mau yang ini. lama banget di dunia golf? Enggak lah, 400 sampai 600. Tapi kalau yang segituan tuh, kalau menurut gua ya, gua nggak bakal enjoy main kayak gitu karena namanya cewek tuh pasti kita senang nongkrongnya, kita senang di kamar mandinya bagus, fasilitas itu mempengaruhi harga itu wajar aja buat Betul. kenyamanan gue gitu. Kan pendapat pribadi. Iya, Ini menurut iya. keyakinan saya Iya. 400 900, tapi kualitasnya maunya yang bagus kayak JBK. Iya, iya, iya. JBK tuh upgrade locker. Karena apa? Karena gue ngikutin dari awal gimana lagi renov sampai sekarang dan karena lagi intens banget kan. Jadi ngikutin progresnya kayak gimana. Karena beberapa juga ada ruangan-ruangan yang masih lama kan. Pak Jem ya kayak bawah. Nah itu ini masih ini ada. menarik nih. Kalau bisa Hmm. saya bicara sedikit masalah renovasi gini. Jadi zaman dulu sebelum waktu-waktu saya baru masuk itu dari tim itu kalau saya tiap naikin harga mereka concern kenapa orang ini bakal kalau saya naikin harga Mundur. bakal komplain member atau komplain. Oh. Nah semenjak ini saya emang naikin harga tapi dengan perbaikan renovasi Gitu. dan segala macam ternyata apa yang saya lakuin ini nggak menimbulkan komplain. Ternyata mereka itu komplain kalau kita naikin harga, kita nggak perbaikin fasilitas Iya, setuju. dan kita nggak baikin quality dari Ya. servis kita. Tapi selagi kita bisa baikin servis dan kualitas, harga itu bisa reasonable. Ya, Yes. itu setuju sih, benar-benar. Ini gue kasih satu kunci yang orang mungkin nggak ngeh kenapa mereka harus main JBK menurut gue. Hmm. Harga reasonable, nggak macet. Sekarang main macet, asal lo tahu. Gue main biasa di dekat bandara, itu rame. Di sana nggak macet. Pas Kenapa? main di lapangan. Pas main lapangan Gua nggak kira masuk. mau Iya, gue kesananya. Main kesananya ada timingnya juga sebenarnya. Ada jam-jamnya sebenarnya tahu karena gue dulu bolak-balik Cikarang, Karawang. Gue ngerti spot-spot yang di mana tuh nggak rame. Gitu. Itu banyak dan menurut gua ini gue pribadi gua ngomong gini bukan karena memang tempat Indo di sana orang ada Pak JM di sini, it's worth to try. Kenapa? Karena habis itu dan up to Kaledi mau main di sana apa enggak. Rumah Kaledi Karawaci. Ya kepikir aja kan, JBK nggak akan tiap minggu sekali, but Wah, ya. something to consider. Pak JM gua rasa juga ngerti. Ya udah nggak usah situ aja nih jauh Iya, banget. iya, iya. Tapi ya Jawa BK kalau bisa saya tambahin adalah Jawa BK adalah pasar yang unik ya. Kalau you main di Jawa BK during the weekdays kamu bisa lihat dominated by lokal, maksudnya orang Indonesia. Tapi di mana main weekend itu berbeda. Which is kita banyakan paginya biasanya Japanese, siangnya adalah Korean. Jadi Gitu ya. saya rasa nggak ada lapangan di Indonesia yang seunik ini. Kita kalau weekend kita ya kayak kemarin kita sempat adain turnamen dari teman-teman di angkatan bikin turnamen, mereka happy turnamennya weekend karena kenapa? Wah enak nih, nggak banyak ketemu atasan-atasan mereka. Kalau di lapangan lain weekend mereka ketemu Ya, atasan iya, ini nggak ketemunya cuma aman, Korea nggak aman, Jepang ya. nih, Betul. ya kan? Nah itu mungkin menjadi hidden gems buat Jawa BK. Kalau yang mau main nggak ketemu atasan di weekend, main di Jawa BK. Sama Ya, satu ya. lagi, Aduh, gua jadi sama promosi satu nih. lagi ada juga. Jadi buat ladies yang mau nyari jodoh orang Korea sama Jepang, di sini tempatnya. Oh gitu ya? Iya, no. Catat. Apa lagi? Iya bener Jadi loh. gimana Kaledi? Menarik, tertarik? Kaledi dengan ini mau coba nggak? Atau masih bilang kejauhan? Tetap sih Ayo kejauhan sih. dong, ayo dong. Dijemput lah. Pasti harus coba lah. Pasti harus coba ya. pasti harus coba. Tapi tujuannya bukan kayak Dani gitu, bukan. Iya, Oh nyari enggak, jodoh. kan ini kan salah satu alasan bisa menarik. Ntar pergi main, kontenin beberapa hall-hall yang ikonik, siapa tahu ya. Betul. Nextnya berarti bisa undang ya community Of course, sama of Kaledi. Of course, ini. kita ada dong, program kok. komunitas Tenang dong. aja. Pokoknya Mau tiap dong. komunitas kita pasti undang dan Oke. kita komunitas friendly, Catat nih buat komunitas-komunitas ladies nih. friendly, even for the Gen Z and junior friendly. Oh, NUB friendly juga ikutnya. Iya, iya, friendly makanya. ya. Pastinya. Jadi buat para komunitas-komunitas nih, ada komunitas Red datang ke Jawa BK. Alright, so thank you banget Pak JM. Thank you Pak Thank you juga Jem. udah diundang ke sini. Yes, for sure. Thanks banget dukungannya buat development of Indonesia, for Indo especially. And remember, this is not just a tournament, this is a movement. Indonesia Development Open. Datang ke Jawa BK, jangan lupa. Jawa BK. Woo.